Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya BLTT EduTalks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Nah, hari ini kita ada narasumber dari Kabid GTK dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Munasir SEMM. Terima kasih Bapak sudah ada di podcast kita. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, untuk memulai Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu awalnya. Kan banyak nih yang tidak tahu kan, misalnya Kabid GTK itu mengurusi apa sih? GTK itu apa sih Pak? Boleh Pak? Oke, boleh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pertama-tama sudah mengundang kami ini. Perdana nih di BLPT untuk hadir sebagai salah satu narsum terkait dengan apa saja sih yang ada tadi pertanyaannya ya, apa saja sih menjadi tugas atau apa sih sebenarnya tupoksi dari bidang GTK ya. Pertama-tama kami salah satu dari 5 bidang yang ada di Dinas Pendidikan ya. Yang pertama bidang pastinya sekretariat, bidang SMA, SMK, PKLK, dan bidang GTK, dan 7 ya termasuk BLPT, UPT ya, UPT dan cabang dinas yang ada tersebar di 6 wilayah yang menangani pendidikan menengah. Khusus bidang GTK, terlepas dari 3 bidang teknis tadi, SMA, SMK, PKLK, ini bidang GTK ini mengurusi semua guru, guru di semua jenjang pendidikan menengah tadi, SMA, SMK, PKLK. PKLK ini ada 2 nih, ke kiri dan ke kanan. Ada yang mengurusi keberpakatan, Manor dan Madani ya, dan sebelahnya itu ada yang mengurusi SLB. Khusus bidang GTK mencakup 3-tiganya nih, tapi guru. Hal utama yang menjadi tupoksi bidang GTK itu meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dari guru-guru kita. Dimana kita ketahui bersama semua bertumpu pada guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa apapun ininya, tapi kan outputnya tetap melihat ke murid ya. Tapi tidak bisa dielakkan bahwa semua faktor itu justru beradanya di guru. Bagaimana guru mau outputnya anak bangsa mau meningkat ketika gurunya itu kualitasnya biasa-biasa saja. Maka dari itu sudah menjadi tugas dari bidang GTK untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan tanda kutip kesejahteraan, karena di kami juga melekat tupoksi sertifikasi. Sertifikasi guru, tunjangan sertifikasi guru yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian sedikit oleh guru-guru. Ya, itu sih garis besar. Nah, untuk tema podcast ini Pak, tadi saya lupa bilang sebenarnya. Itu temanya tuh peta jalan GTK. Nah, kenapa dipilih tuh peta jalan GTK? Karena peta itu kan sebenarnya sebagai GPS, GTK itu untuk pendidikannya kan. Jadi intinya tuh kayak guru-guru ini mau dibawa kemana sih? Arahnya tuh mau kemana? Apalagi kan sekarang gubernur baru kita itu ada 9 program beraninya ya. Nah, salah satu itu kan Berani Cerdas ya. Nah, di Berani Cerdas itu mereka guru-guru ini harus melakukan apa yang GTK persiapkan untuk mereka. Nah, itu yang kita mau bahas hari ini Pak sebenarnya. Nah, mungkin kita mulai dari capaian tahun lalu dulu ya Pak ya, karena kan kita sedikit flashback ya. Tahun lalu itu apa sih prestasi dan kegiatan yang sudah dijalankan GTK yang berimpact langsung sama guru-guru ini? Terima kasih. Kalau berbicara tahun 2024, for your information saja, kami di bidang saya selaku Kabid GTK itu baru dilantik Mei 2024. Jadi sedikit agak pertengahan tahun lalu ya.
Yang pertama, kalau terkait di 2024 kemarin terkait dengan guru-guru penggerak. Guru-guru penggerak sudah banyak kita lahirkan guru-guru penggerak yang notabene itu program dari menteri sebelumnya, menteri kabinet sebelumnya, program guru penggerak. Tapi melihat perkembangan yang sekarang ini, program guru penggerak dihentikan sudah karena perubahan kabinet baru, struktur kabinet baru berubah, guru penggerak sudah dihentikan. Yang dimana kalau tahun kemarin guru penggerak itu merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Itu yang berikutnya terkait dengan piloting atau PPG, pendidikan profesi guru. Tahun kemarin kita itu ikut membantu dan terlibat langsung dalam proses administrasi PPG, guru-guru yang sudah masuk sebagai ASN akan tetapi belum PPG, pendidikan profesi guru. Kan sesuai undang-undang guru dan dosen itu yang diakui sebagai guru itu syarat tanda kutip syarat besarnya itu dua nih, sudah S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik. Bersertifikat pendidik itu caranya ikut PPG ini, pendidikan profesi guru. Nah, untuk kemarin itu di PPG ini kebetulan dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui PT Kemendikbudristek kemarin. Kita terlibat dalam artian kita memverifikasi berkas, tetapi undangannya itu langsung ke akun masing-masing guru undangan mengikuti PPG. Alhamdulillah banyak guru-guru yang lulus PPG itu, sehingga nanti di tahap berikutnya ketika syarat tunjangan sertifikasinya terpenuhi, entah 24 jam mengajar dan sebagainya, maka yang tadinya belum mendapatkan sertifikat tunjangan sertifikasi, insya Allah tahun ini dapat tunjangan sertifikasi. Kalau itu capaian-capaian sebelumnya, dengan yang paling utama itu kemarin tahun sebelumnya kita melaksanakan seleksi penerima beasiswa S2 bagi guru-guru kita sebanyak 100 orang nih. Jadi mendukung program Berani Cerdas pemerintah daerah sekarang. Saya balik lagi Pak, kalau misalkan jumlah guru ini kan banyak kan Pak, dan pasti tidak semua terakomodir tidak semua dapat belum semua dapat sertifikasi pasti ya. Nah, bagaimana sisanya? Orang-orang yang misalnya belum sempat ikut PPG, atau mungkin karena dia belum lolos atau belum dapat undangan, misalnya gitu Pak. Kebetulan karena PPG itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat, makanya target pemerintah pusat itu untuk menghabiskannya kalau tidak salah di tahun ini. Karena akhir tahun kemarin, di akhir-akhir itu digenjot tuh piloting 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah. Makanya untuk tahun ini setelah penerimaan P3K yang terakhir ini akan dibuka lagi PPG ini sementara nih. PPG berarti mereka langsung ya? Langsung dari pemerintah pusat, sehingga bukan kami nih yang pelaksanaannya sebenarnya. Langsung dari pemerintah pusat, kami hanya ikut andil dalam memverifikasi saja. Tadi pertanyaannya itu bagus, bagaimana nih bagi guru-guru yang entah belum mendapatkan undangan ataupun sudah dapat undangan tapi belum lulus dan sebagainya. Insya Allah di tahun ini sampai tahun mendatang misalnya kalau dihabiskan, karena ini secara nasional ya, itu akan dihabiskan. Dan insya Allah diusahakan semua guru sudah tersertif, karena kedepannya ini isu atau gambaran umum kedepannya penerimaan P3K guru, khusus guru ya, dia itu harus bersertif dulu justru dibalik.
Jadi dia harus bersertif dan berlatar belakang S1 atau D4 baru bisa melamar sebagai P3K guru, agar ya ke depannya mungkin tanda kutip ya tidak lagi membebani negara. Mereka harus mandiri, ikut BPJS secara mandiri, sehingga dicap sebagai sudah siap sebagai seorang guru profesional. Dalam hal ini kan dinas PTKN, dinas pendidikan itu kan berfungsi sebagai verifikator ya Pak ya. Tantangannya apa sih Pak? Pasti banyak lah kan, jumlah gurunya banyak, orangnya banyak. Pasti. Ya macam-macam lah model-modelnya kan. Jadi betul sekali itu, di bidang GTK ini tiap hari itu kedatangan tamu-tamu guru-guru kita, ya itu macam-macam persoalan terkait dengan PPG ini justru banyak, karena banyak pertanyaan, Pak, kita ini seangkatan, kenapa saya belum terpanggil nih PPG, teman saya sudah terpanggil dan sebagainya. Ada juga, Pak, saya selama ini sudah duluan sebagai ASN dari tahun sekian, tapi belum terpanggil sampai dengan sekarang. Kami itu sebenarnya tidak bisa menjawab itu, karena itu sepenuhnya kewenangan pusat. Dia membaca dapodik mungkin, dan biasanya di plotting nih, guru IPA dulu nih yang duluan, jadi pendidikan fisika, kimia, biologi dan sebagainya ini itu yang misalnya terpanggil di plotting 1, ada seperti itu. Dan ada juga sebagian katanya kami sudah memverifikasi, menindaklanjuti sampai ke pusat. Kenapa nih banyak guru-guru yang seperti itu tadi? Tidak banyak sih, maksudnya ada beberapa, tapi kan tetap kita harus menyuarakan ke pusat. Mereka menjawab, kemarin mungkin sebelum-sebelumnya pada saat pendaftaran administrasi itu kan online, itu tidak sampai finishing, terkunci, tidak sampai habis proses administrasinya, sehingga yang sudah proses administrasinya selesai itu kalau tidak terpanggil di tahun 2023, terpanggil di 2024. Kalau misalnya kuotanya belum cukup lagi, insya Allah di 2025. Tapi bagi yang sama sekali proses administrasi awalnya itu tidak selesai, tidak diselesaikan, tidak finishing, itu ya itu mohon bersabar, begitu katanya, karena mereka menarik data ya sesuai hasil verifikasi administrasi, penguploadan berkas, bla bla bla, ijazah dan sebagainya. Kalau tidak dilakukan sampai dengan selesai finishing, maka itu katanya belum terbaca 100% nih. Nanti itu mungkin bersabar ya, di tahap-tahap finalisasi. Jadi makanya penting sekali saya ingatkan, ketika Anda mendaftar atau apapun itu program dari pemerintah pusat, ayo finishing sampai selesai pendaftarannya, administrasinya itu harus lengkap, supaya kita terjaring nih datanya kita, data guru-guru kita di pemerintah pusat, sehingga kalau ada yang seperti itu dapat diminimalisir. Tidak menunggu sampai sekian lama. Gitu. Karena kan jumlah gurunya banyak, kalau mau tunggu sementara ada terus penerimaan, tahun belakang lagi betul, karena ini satu Indonesia kan, jadi Sultan misalnya cuma dikasih porsi 500 orang nih, sedangkan ini berapa ribu guru ya, jadi ya itu harus menunggu. Ada juga pertanyaan Pak, kan saya di sini kan ada IG-nya Dinas Pendidikan, ada juga yang tanya via DM Pak. Kalau saya mengajukan verifikasi, sertifikasi itu di tahun kemarin 2024 terus sudah dapat sertifikasi, boleh tidak dihitungnya dari dia awal jadi guru? Dia bilang begitu Pak. Sertifikat tunjangan sertifikasi. Iya, tunjangan sertifikasinya. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena pemberian tunjangan sertifikasi itu berdasarkan dia validnya. Kan tarik datanya ini per semester. Per semester. Jadi kalau dia valid itu ya banyak elemen-elemen yang ada di dalamnya sehingga baru bisa terbayarkan. Seperti harus mempunyai jam mengajar minimal 24 jam sesuai dengan latar belakang pendidikannya, belum lagi absensi yang baik, belum lagi yang terakhir itu layak bayar, surat keterangan layak bayar oleh kepala sekolah induk.
Nah, jadi ketika misalnya dia sudah memenuhi itu, tunggu dulu daftar pengajuannya ceritanya. Karena dari sini sertifikasinya ini sekarang harus diajukan ke pusat, kan pusat sekarang bayar langsung, bukan melalui Pemda. Jadi pusat sudah masuk ke rekening guru masing-masing, sehingga sangat yang kemarin ini peralihan kan itu banyak terkendala di nomor rekening justru. Ada yang pakai titik, ada yang pakai ini, ada yang lebih satu, ada yang tidak sesuai namanya dengan KTP dan sebagainya, kurang satu huruf atau bagaimana. Jadi mohon itu diteliti dengan baik supaya tidak terkendala lagi proses pembayaran atau jalan sertifikat. Nah, ini perlu dicatat karena tidak melalui Pemda lagi ya Pak, jadi langsung dari pusatnya langsung ke rekening masing-masing guru. Karena jangan tiba-tiba nanti banyak di IG komplain apa saya tidak masuk, saya punya detail, tidak ada yang kayak gitu ya Pak ya, tidak ada sama sekali ya. Nah, masalah verifikasi sertifikasi sudah, anggaran. Anggaran yang dikelola oleh GTK. Nah, itu berapa sih Pak kalau boleh tahu? Tahun ini aja Pak? Tahun ini kami mendapatkan sebelum efisiensi ya, di awal tahun. Oh, sebelum efisiensi, nanti efisiensi berarti berubah ya? Iya, sebelum efisiensi itu kami mendapatkan anggaran sekitar 3 miliar. Oh, luar biasa ya Pak? Iya, tapi for your information, sekitar hampir 2 miliar itu kami gunakan yang tadi itu kita sudah seleksi pembayaran beasiswa. Tahun ini sudah melaksanakan proses belajar mengajar bagi guru-guru kita yang S2, dan 2 miliar itu kita gunakan sepenuhnya untuk pembiayaan itu. Jadi yang dikelola murni di bidang GTK itu sekitar 1 miliar, tapi ada efisiensi lagi ya 50%-nya lagi lah. Oh, itu dipotong. Pak, bisa didetailkan nggak Pak, itu beasiswa S2 untuk para guru itu proses mendaftarnya bagaimana? Karena kan banyak juga yang tidak tahu pasti ini, apalagi yang di remote area gitu kan pasti agak ketinggalan. Boleh dijelaskan sedikit? Iya, tahun lalu kami itu sudah sosialisasi justru. Saya turun langsung dengan pihak PT dan teman-teman sekalian, semuanya turun ke daerah-daerah, ke cabang dinas juga menginformasikan bahwa akan dibuka beasiswa S2 bagi guru. Nah, kita ini ada 3 nih mata pelajaran yang menjadi sasaran. Dari tahun ini 2025 berarti ya? Iya, dari tahun kemarin kan dia punya ini pendaftaran 3 program studi matematika, program studi bahasa Inggris, dan vokasi perikanan. 3 ini kami sudah sosialisasi sampai tingkat daerah, turun langsung dan sebagainya, dan pendaftarannya ini via online saja, cuma scan barcode kemarin. Pendaftarannya juga online, kita seleksi administrasi di bidang GTK, tapi setelahnya itu ada seleksi akademik. Seleksi untuk seleksi akademik ini yang melaksanakan ini universitas terbuka, karena di situ ada seleksi akademiknya, tes TOEFL-nya juga dan sebagainya, sehingga kalau sudah selesai dari proses administrasi dari kami, verifikasi bahwa oh iya benar guru ini untuk pelajaran ini sesuai dapodiknya ini di sekolah ini, oh ya, setelah semua selesai kita limpahkan data-data itu ke universitas terbuka, mereka yang melakukan seleksi dari seleksi akademik dengan TOEFL dan sebagainya. Setelah selesai keluar kuotanya sebanyak 100 orang. 100 orang karena kita berkemampuan seperti itu, 100 orang guru di tahap awal ini dulu. Dan kemarin pas sudah mau orientasi, ada satu nih minta maaf, seorang guru mengundurkan diri. Oh, kenapa Pak? Karena lagi operasi kepala. Ada alasan medis yang dilengkapi dengan surat memang benar dari rumah sakit terdekat, rumah sakit daerah, bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi ini karena habis operasi kepala. Jadi
jadi kita ini kan, tapi ya itu kita sudah porsikan dan MOU kan sebanyak 100 orang, dan pas start awal ya sudah mengurangi 1 orang, kita tidak bisa lagi ini kan gantikan karena beliau sudah melewati tahap seleksi awal nih. Ya, sayang sekali ya. Iya, sayang sekali. Makanya memang kalau di awal ya belum misalnya, itu kan kita tidak tahu juga kan, qadarullah seperti itu kejadiannya. Jadi setelah seleksi dan dia lulus, beliau ternyata ada sakit dan mengundurkan diri. Itu tidak menjadi suatu masalah. Tetap 99 orang sedang melaksanakan perkuliahan sampai dengan saat ini. Gitu sih. Tadi guru matematika, vokasi, sama apa itu Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Guru yang lain pasti kan, misalnya di guru apa ya? Guru kimia. Saya kapan gitu Pak? Iya betul. Jadi begini, memang ada beberapa seperti itu Pak, pasti namanya. Tapi saya katakan minta maaf, pertama ini awal, masih awal. Nah, jadi kalau misalnya terbuka dan ada ketambahan tadi, ketambahan pembiayaan ya, kenapa tidak nanti kita buka jurusan-jurusan yang lain. Hanya saja faktor terbesarnya itu kami berterima kasih kepada Universitas Terbuka karena baru 3, ini juga sebagai masukan kepada Universitas Terbuka dan universitas yang lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, harus membuka program studi keguruan bagi S2. Kan S2 ini masih terbatas nih jurusannya. Kalau seperti tadi itu pendidikan kimia dari pendidikan kan mungkin belum ada ya, karena belum ada di UTI. UT-nya ya, betul. Belum ada di UTI-nya karena kan memang harus bukan kimia murni nih, misalnya contoh harus ada pendidikannya dari FKIP ya. Ini baru 3 ini jurusan yang dibuka di UT. Oh, itu dasar pertimbangannya ya, bukan asal pilih ya. Bukan juga asal pilih, baru 3 ini. Kalau ada 4 kita kalau juga 4, baru 3 ini. Makanya kami akan dorong juga Universitas Terbuka untuk membuka prodi-prodi baru yang berkesesuaian dengan DUDI atau permintaan dari guru-guru tadi. Nah, kenapa saya terus menyebutkan UT, bukan promosi ya? Kenapa? Karena UT ini hanya UT ini yang sudah dan diakui oleh pemerintah dapat menjalankan program atau perkuliahan yang full daring. Full daring. Kalau kita daring dari 2019 ya, COVID ya. Tapi kalau UT ini sudah dari awal pembukaan kampus memang berdasarkan daring, online. Dan kenapa daring? Supaya teman-teman kita yang guru dari pelosok, dari Banggai Laut, dari Buwol, dari mana, itu berkesempatan yang sama, bukan hanya dari Palu misalnya, karena online tadi. Dan faktor utamanya tidak kehilangan tadi tunjangan sertifikasi guru, karena tidak meninggalkan tugas utama mereka sebagai seorang guru, tetap bisa mengajar. Waktu perkuliahannya fleksibel, dapat dilaksanakan mungkin hari Sabtu atau hari Minggu, dan secara online. Jadi tidak perlu lagi datang atau keluar, dan tidak ada alasan bagi guru tersebut meminta izin sama kepala sekolahnya untuk, Pak, saya nggak masuk nih, mau ikut kuliah. Oh, nggak ada seperti itu, karena perkuliahannya online dan di luar jam pelajaran, sehingga bisa full fokus tetap untuk belajar. Kesejahteraan berarti tetap diperhatikan ya Pak, jangan sampai ada yang hilang ya. Setelah anggaran keluar, nih kan pasti ada monitoring, evaluasi, itu ada nggak sih Pak? Ada, alhamdulillah. Kalau tahun ini barusan minggu kemarin itu kami monitoring program beasiswa ini. Kami harus turun langsung, kan daring nih, kita kan nggak tahu juga nih mana-mana ini yang dapat beasiswa kan. Nah, kita turun langsung ke kabupaten-kabupaten, bertemu dengan para guru-guru tadi, dan kita tanyakan langsung nih, wawancara juga dan kuesioner juga.
apa saja kendala sampai dengan saat ini kuliah itu kan kita tidak mau ada minta maaf seperti insya Allah tidak ada sampai dengan saat ini tidak ada pungli-pungli lah atau pembayaran di luar inilah karena semua sudah gratis harusnya sudah di-cover ya. Sudah tercover dan keluhan-keluhan lain misalnya ada susah mata pelajarannya atau apa sehingga keluhan-keluhan atau ada masalah itu kami kumpul dan bisa kami diskusikan juga atau tindak lanjuti dengan UT atau cari solusinya yang terbaik. Jadi baru kemarin nih kita monitor. Nah itu kan sudah selesai nih tahun ini ya, sudah lagi dilaksanakan tahun ini. Kedepannya mau bagaimana? Kedepannya insya Allah pasti target kami sesuai MOU yang ditandatangani dan PKS perjanjian kerjasama dengan Ibu Kadis, kami menargetkan ini kan kalau S2 strata 2 itu kan 2 tahun. Ya. Nah, kita menargetkan Desember di 2026 yang 99 orang itu harus selesai jadi master. Insya Allah targetnya seperti itu. Kan tahun ini insya Allah sudah sampai Desember. Tahun berikutnya pembayarannya itu semester biaya pendidikan semester 3-4 plus biaya ujian akhir dan wisuda. Nah, setelah itu sampai 2026 kalau memang ke depannya di 2026 ada buka prodi-prodi baru ataupun di sini di sekitaran Kota Palu misalnya ada kampus-kampus yang menawarkan prodi S2 bagi pendidikan guru misalnya, itu kenapa tidak kita lakukan kerjasama, lakukan kerjasama melihat di luar prodi yang sudah ada ya supaya dapat mencakup kesejahteraan pendidikan yang merata nih bagi semua mata pelajaran. Nanti kita coba melihat prodi apa saja yang buka S2-nya karena sejalan dengan Pak Gub kan, Pak Gubernur kita yang baru untuk berani cerdas. Memang dibuka itu pendaftaran berani cerdas kan dari S1, S2, S3 nih. Nah, kalau S2-nya kenapa tidak guru? Kan sebagian kenapa tidak dari guru? Supaya ya efek dominonya ada nih, pendidikan kualitas guru meningkat, insya Allah pendidikan kualitas anak murid atau outputnya juga meningkat juga. Jadi kedepannya itu untuk penyelesaian S2 dari tahun ini dan kami sudah memasukkan nih karena sudah diminta program untuk kedepannya sampai 5 tahun ke depan, kami juga menyasar tata usaha atau tendik tenaga pendidik yang belum S1. Oh, masih ada ternyata Pak? Masih ada, karena itu kan dia di tata usaha. Apa dia? Kebanyakan SMA masih ada Pak? SMA, jadi lulusan SMA baik itu tata usaha maupun operator ataupun kan tendik ini ada banyak macamnya ya, penjaga perpustakaan, penjaga petugas lab, security atau petugas keamanan ya, sekolah, operator dan tata usaha. Nah, semuanya itu tergabung namanya menjadi tendik. Kalau di Dapodik, data pendidikan kami tarik datanya yang belum strata 1 masih ada. Nah, dan itu kita ajukan kalau tidak salah sekitar nanti kita lihat, saya lihat 100 lebih juga, 140-an kalau tidak salah, itu kami ajukan permintaan pembiayaan seperti ini, tapi dia S1, S1 untuk agar kalau kita bicara di kampus mereka itu bagusnya S1 administrasi atau S1 teknik komputer, karena kan administrasi sekolah ya, dari situ bisa operator apodiknya, operator ya, sejalan ya tugas sekolah ya, dapat lebih profesional lah sekolahnya ya ke depannya. Sehingga itu yang kami proyeksi ke depannya, membuka beasiswa S1 bagi tenaga pendidik. Nah, itu sih. Itu kan tadi strategi GTK untuk peningkatan kompetensi ya Pak ya, bisa bilang gitu ya. Bagaimana dengan pemerataan guru?